Setelah melihat kita mempunyai banner yang baru bagi gereja tahun 2017, Raising Up the Standard, meningkatkan standar rohani kita. Amin saudara. Dan saya merasa ini penting, dan selama 3 tahun kita tidak punya banner atau slogan atau moto. Tetapi tahun ini saya merasa Roh Kudus berikan, saya nggak tahu tahun depan apa diberikan atau enggak, tetapi tahun ini adalah untuk meningkatkan kerohanian kita. Sebab saudara, Tuhan selalu menantang, selalu menghendaki kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara. Dan dulunya kalau kita doa 5 menit Tuhan sudah jawab. Mungkin saat ini Tuhan membutuhkan hal yang lain supaya Tuhan jawab. Dulunya kalau kita doa Jumat, Sabtu ya, minggunya kita udah bisa pimpin WL dengan penuh urapan Tuhan. Tapi sekarang mungkin perlu doa puasa ya kan, makin hari makin dituntut. Amin saudara, itu biasa. Dulunya anak-anak kita ngompol di diaper, sekarang kalau dia ngompol ya kita tentunya marah, disiplin. Sama saudara, jangan ngompol lagi di diaper. Kita harus dewasa, kita harus bertumbuh. Amin saudara. Sebab tantangan akan lebih susah, akan lebih besar di tahun-tahun berikutnya, bukan lebih mudah. Bukan dipandang dari segi keuangan saudara. Seringkali kita pikir, wah kalau keuangan lancar semuanya lancar. Bukan. Tetapi apa yang kita lihat adalah apakah kita bisa lebih lekat dengan Tuhan. Apakah kita bisa lebih melakukan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada amin saudara. Dan saudara tahu pada saat kita justru lebih melekat, maka segala sesuatu akan mengalir di dalam hidup kita. Baik itu hubungan keluarga, sekolah anak-anak kita, hubungan suami istri, pekerjaan kita akan mengalir. Itu otomatis, makanya kita harus lebih dekat dengan Tuhan dan mengenal firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di Yohanes, jika engkau tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku ada di dalam engkau, ya, dan kau akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Saya mau tanyakan, apa yang memerdekakan kita? Firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita. Bukan membaca saja firman, tetapi yang saya lebih tekankan adalah renungkan dan pikirkan firman itu. Reflect, apakah firman ini bicara kepada diri kita? Apakah firman ini kita sudah lakukan, saudara? Dan saya yakin banyak firman itu bertentangan dengan keinginan kedagingan kita. Pasti 100%. Sampai sekarang pun saya masih merasa kadang firman ini aduh tusuk amat. Karena dia terus mau memperbaharui kita. Sepanjang hidup kita ini kita akan terus dilayani oleh firman Tuhan. Makanya penting sekali saudara tinggal di dalam firman-Nya. Dan hari ini kita akan bicarakan bahayanya kalau kita tidak berbuah di dalam Tuhan. Atau bahayanya kalau kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin topik seperti ini tidak terlalu dibicarakan atau tidak ditekankan. Tetapi kalau kita melihat Tuhan Yesus ya, di dalam pelajarannya, bahkan di dalam perumpamaannya, bahkan di dalam pelajaran rohaninya, saudara. Di dalam setiap segi Tuhan selalu bicarakan tentang pertumbuhan. Dan kita juga melihat baik di dalam Injil maupun di dalam surat Tuhan, surat yang ditulis Paulus, penulis Ibrani, Petrus, saudara akan bingung. Berkali-kali mereka menekankan pentingnya bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara ingat pohon ara di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, dan Tuhan katakan ada seorang memiliki pohon ara dan setelah bertahun-tahun tidak berbuah, dia katakan kayaknya lebih baik ini pohon dicampakkan saja. Saudara, kalau kita lihat sebentar, mari kita melihat di firman Tuhan. Ya. Di dalam Lukas pasal 13, saya pernah ajarkan perumpamaan ini. Nah, kita melihat mungkin dengan segi yang berbeda. Lukas pasal 13.
ayat 6 sampai ayat 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jadi antara kebun anggur ada pohon ara. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun. Jadi kita melihat di sini 3 tahun adalah tahun atau waktu yang Tuhan akan menilai. Saudara. Kita tidak kebetulan, gereja kita persis 3 tahun. Tanggal 5 persis 3 tahun. Ini Tuhan Yesus datang menilai kita nih. Waduh, saya gemeteran juga ya kan. 3 tahun dia datang menilai kita. Dan dia lihat apa yang terjadi. Dia lihat. Sudah 3 tahun. Berarti Tuhan tunggu 3 tahun. Setiap tahun dia datang untuk mencari pohon ini. Apakah dia berbuah? Aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Waduh saudara, ini keras juga ya. Maksudnya lu buang-buang tempat di sini. Tidak berbuah. Nah, Tuhan kecewa menurut dia. Tetapi puji Tuhan jawab orang itu. Ini adalah pendoa syafaat. Ini adalah mungkin hamba Tuhan. Mengatakan, Tuhan jangan dulu ditebang. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah. Berarti kalau kita tidak berbuah, dikasih kesempatan 1 tahun lagi saudara, make sure kita bertumbuh di tahun ini. Ada amin. Oleh sebab itu kita mau meningkatkan standar kita. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan pemimpin, kita akan bicarakan bagaimana meningkatkan kehidupan kita. Saudara tahu di dalam pelajaran saya tidak selalu menekankan peraturan-peraturan. Saya selalu menekankan kehidupan kita di dalam Tuhan. Amin saudara. Nah sebab itu saudara kita melihat bahwa Yesus, Tuhan Yesus itu menekankan selalu di dalam firman-Nya, di dalam pelajarannya bahwa kepada pengikutnya bahwa pentingnya kita bertumbuh saudara. Kita akan melihat berapa pasal hari ini, 3-4 contoh saudara akan melihat. Baik dari segi kehidupan sehari-hari maupun pelayanan hidup kita di dalam Tuhan, maupun dari segi rohaninya saudara. Kita akan melihat betapa pentingnya, nah jika kita tidak bertumbuh, apa konsekuensinya yang dalam firman Tuhan. Ternyata ada konsekuensinya saudara. Ternyata Tuhan akan melakukan sesuatu jika kita tidak berbuah. Dan kita juga akan bicarakan apa sih yang buah yang Tuhan lihat. Seringkali kita selalu pikir kita harus menangkan banyak jiwa, kita harus bawa jiwa ke dalam gereja. Ya itu adalah salah satu, tetapi bukan dengan menarik mereka ke dalam gereja. Melainkan saudara, melalui kehidupan, kesaksian saudara, jiwa-jiwa itu tertarik kepada Tuhan Yesus dan saudara memenangkan jiwa. Itu lebih tepat ya saudara. Jadi memenangkan jiwa itu bukan yuk gue tarik, yuk gue invite yuk ke gereja. Bukan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita bertumbuh begitu manisnya di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat orang lihat, gue mau dong seperti dia. Dan dia tertarik kepada Tuhan Yesus. Saudara itu namanya sudah berbuah. Atau kehidupan saudara tiba-tiba berubah. Dulunya sering mungkin minum-minum keras, mabok-mabokan, ya saudara mungkin saya tidak tahu lah dosa yang saudara lakukan beraneka ragam ya kan. Dan saudara berubah gitu. Dan orang lain lihat, ini orang berubah ya. Apa sih yang membuat engkau berubah? Dan mereka tertarik saudara. Istri lebih lembut dengan suami, suami lebih mengasihi, orang tertarik gitu. Luar biasa ya. Ada perubahan, amin saudara. Ini yang Tuhan lihat, ini buah yang Tuhan mau lihat. Bukan hanya dari luarnya. Jadi saudara kita melihat buah yang Tuhan tekankan, bicarakan buah roh, amin saudara. Namanya buah roh tidak dilihat dari jasmaninya, dilihat dari rohaninya, sikap
sikapnya yang keluar dari hidup saudara. Luar biasa ya. Dulu kalau ngomong perintah suami, lo, ya kan. Sekarang enggak. Halo honey, sayang. Ya kan beda saudara, ya kan. Langsung suaminya lakukan apa saja yang dimintainya. Ya kan, dulu perintah, ayo kalau lupa melulu, ya kan. Sekarang dengan lemah lembut, saudara, suaminya diatur dengan remote control rohani. Amin saudara, haleluya, remote control. Oleh sebab itu hari ini kita akan bicarakan beberapa hal yang penting, haleluya. Mari kita melihat terutama apa sih yang Tuhan Yesus katakan jika kita tidak bertumbuh, saudara. Ini penting sekali ya. Yohanes pasal 15. Kita akan lihat beberapa hal yang dibicarakan oleh Tuhan. Yohanes pasal 15. Ayat 2, mulai dari ayat 2. Maaf, dari ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Pertama Tuhan Yesus katakan, aku yang pokoknya. Berarti dia adalah sumbernya. Dengar baik-baik. Dia adalah sumbernya. Firman-Nya adalah sumbernya. Dengar saudara, ini penting sekali. Sebab di luar dari firman dia tidak akan berbuah. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya lebih banyak berbuah. Nah lihat saudara, Tuhan Yesus katakan, ini ranting-ranting adalah kita. Ya kan, saya rasa cukup jelas firman Tuhan di sini. Dikatakan, ini ranting-rantingnya lo. Lo gak berbuah, gua potong. Nanti kemana? Kita akan lihat. Tapi yang berbuah dibersihkan. Sebenarnya dipotong juga dikatakan dibersihkan. Atau dilakukan yang lebih dalam lagi. Berarti hidup kita mungkin dibersihkan lagi. Dikuduskan lebih lagi. Untuk apa? Untuk supaya kita lebih berbuah banyak. Nah pada saat kita dibersihkan, nah itu kadang-kadang tuh kita teriak-teriak ya kan. Tapi bukan untuk jahat, tetapi untuk supaya kita lebih berbuah. Ada amin saudara. Luar biasa Tuhan, luar biasa. Jadi saudara selalu kita lihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memperhatikan ranting-rantingnya kita ini saudara. Supaya kita lebih banyak berbuah. Nah lihat saudara. Lihat ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Apa artinya? Artinya Tuhan Yesus bicara kepada orang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Engkau udah bersih berarti orang ini sudah lahir baru. Orang ini sudah dibersihkan. Nah dengar saudara, nanti kita akan melihat satu lagi yang Tuhan ajarkan mirip apa yang dikatakan. Engkau tuh sudah bersih, berarti apa? Engkau sudah terima Tuhan Yesus. Dosamu sudah diampuni karena firman masuk ke dalam hidupmu. Udah bersih. Karena firman. Kemudian ayat 4, bukan sampai di tahap bersih saja. Dengar baik-baik. Bukan saja diselamatkan langsung beres. Nah banyak orang Kristen nih, maaf saudara, rasakan, wah gue udah selamat, gue dapet tiket nih ke surga nih. Udah dah semua aman-aman. Tidak, kalau saudara lihat firman Tuhan jelas. Enggak cukup sampai di situ. Apa yang dikatakan? Tinggallah di dalam aku. Udah bersih, jangan tinggalkan. Udah bersih terus diam di dalam Tuhan. Dan aku di dalam kamu. Tuhan maunya itu kita erat. Jangan, udah gue udah happy nih ya. Gue udah baptis, udah. Bahasa roh, gue bisa bahasa roh. Perpuluhan, udah. Tapi jauh. Ngerti gak saudara? Dikatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Apa maksudnya? Makanya saya katakan,
Kita tidak akan melihat hidup kita berdampak kepada orang lain. Kecuali kita tinggal, artinya apa? Kita hidup dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam firman-Nya. Ada amin, saudara. Ada amin, saudara. Kita akan bertumbuh. Kita akan terus menghasilkan buah. Hanya satu kondisi, tinggal di dalam Yesus. Perintahnya menguasai kita. Firman-Nya yang menjadi patokan. Kitanya taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dalam setiap segi. Maka kita baru bisa berbuah. Apa yang pertama berbuah yang saya tanyakan? Sikap kita akan berubah. Sikap kita akan selama-kelamaan lebih seperti Yesus. Gak mungkin besoknya langsung seperti Yesus. Gak mungkin, ya kan? Mungkin rambutnya panjang seperti Yesus, tapi sikapnya belum gitu, ya kan? Tapi kita diproses sedemikian rupa, pelahan-pelahan kita ditransformasi. Saudara sendiri mungkin gak bisa lihat, tapi saya jamin orang di sekitar saudara bisa melihatnya. Amin. Pendeta pasti bisa lihat, karena tiap hari dia liatin dombanya apa bulunya udah panjang, ya kan. Pasti bisa lihat perubahan yang saudara ada di dalam sikap saudara. Katakan sikap. Sikap. Kedua, penampilan saudara. Loh Pak, kok bisa penampilan? Jelas. Di dalam ini akan mengubah kita dan nyata di luar. Iya kan? Ada amin saudara? Amin. Profesi kita pun kalau salah kita berubah. Pergaulan kita berubah. Kesukaan kita berubah. Hobi kita berubah saudara. Itu adalah buah yang Tuhan lihat. Ada amin. Rubah. Dulunya suka sesuatu yang membuang waktu, sekarang tidak lagi. Itu berubah. Bagi wanita yang suka baju pendek-pendek, short-short, tidak lagi mau. Kenapa? Merasakan tidak pantas lagi. Itu berubah, saudara. Dan seharusnya, saudara dengar baik-baik, seharusnya orang tinggal di dalam Tuhan, kalau dia baca firman, otomatis tidak perlu diajarkan 1 Yohanes 2:27. Nggak perlu diajar. Karena urapan di dalamnya akan terus memimpin dia di dalam kebenaran. Sehingga pola pikirnya berubah, cara dia menghadapi orang berubah, sikapnya berubah, ya, wajahnya berubah jadi cerah. Saudara, segala sesuatu mulai berubah. Handle keuangannya berubah, lebih irit terhadap orang, belas kasihannya timbul. Aduh, ini orang dulunya cuek aja, sekarang kayaknya berasa. Lebih perhatikan kesulitan orang, itu adalah buah. Amin saudara. Sebab dikatakan, di luar Yesus engkau tidak akan berbuah. Akulah pokok anggur, ayat 5. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan saja tidak bisa berbuat buah, tetapi dikatakan mau lakukan apapun, you gak sanggup. Karena dengar baik-baik, kerajaan surga adalah kerajaan rohani. Saya ulang. Kerajaan Allah adalah kerajaan rohani. Kita butuh kekuatan rohani untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ada amin saudara. Bukan dengan kuat kuasa kedagingan saudara. Saudara akan kecewa.
saudara nggak ada kuat gitu. Mau lakukan doa, aduh nggak kuat. Nggak ada kehidupan Tuhan yang mengalir melalui saudara. Kenapa? Karena sumbernya keputus. Pada saat Adam dan Hawa keluar dan tidak lagi makan buah dari pohon kehidupan, apa yang terjadi? Kehidupan rohaninya putus. Sekalipun dia hidup secara jasmani, setelah 900 tahun kemudian dia mati. Yang kita khawatirkan di dalam gereja bukan mati jasmani saudara, mati rohani saudara. Saat kapan? Saat saudara mulai jauh dari Tuhan, kehidupan Tuhan mulai terputus. Nah, apa yang Tuhan ajarkan di gereja ini adalah, saudara perhatikan, jangan sampai kehidupan Tuhan itu berhenti mengalir. Karena saya sudah melihat saudara akan makin hari makin lemah di alam roh. Manusia roh ini lemah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bukan saja tidak bisa berbuah, tetapi tidak bisa buat apa-apa. Artinya apa? Sama sekali terbelenggu, saudara. Apa yang terjadi pada saat Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden? Tiga hal. Sakit penyakit, kutuk kematian, dan kemiskinan. Karena Adam harus bekerja lelah, jeripaya. Kemudian lihat anaknya saling bunuh. Kain mulai bunuh. Saudara nggak ada kehidupan lagi. Saudara dengar baik-baik. Apakah penting kehidupan ini? Penting. Bukan saja penting. Kita got no choice. Kita nggak bisa katakan, gue baik-baik aja lah. Gue nggak usah terlalu serius deh sama Tuhan ya. Yang penting dibaptis, gue gereja. Nggak bisa saudara. Karena you don't grow. Ada amin saudara. Segala sesuatu tidak bertumbuh artinya mati. Make sense? Saudara pernah tanam tanaman di rumah atau di pohon, iya kan? Ada nggak saudara tanam nggak bertumbuh, daunnya nggak lebih, nggak ada buah, tapi nggak mati? Ada pohon plastik. Tapi setiap tanaman, saudara perhatikan, kalau dia nggak bertumbuh, dia mati. Nggak ada tuh, nggak gue hijau terus ya, segini-segini aja. Nggak ada saudara. Saya harap blessing seperti itu terus menerus. Tapi ternyata enggak ya kan. Dia jadi tua juga gitu ya kan. Sekarang agak males ya kan. Karena udah tua. If you don't grow, you are dying. Kalau saudara tidak bertumbuh, sebenarnya saudara menuju kematian. Bukan mati daging, bukan mati jasmani, rohani saudara mati. Lama-kelamaan saudara nggak bisa rasakan hadirat Tuhan lagi. Lama-kelamaan saudara bosan dengan gereja. Why? Karena udah nggak connect lagi dengan Tuhan. Siapa yang seperti itu? Nah, lihat apa yang terjadi. Tidak dapat berbuat apa. Nah, saya tanyakan, Tuhan Yesus bicara kepada siapa? Kepada orang yang percaya. Ya kan tadi kita katakan. Nah, barang siapa ayat 6, tidak tinggal di dalam aku. Udah selamat tapi tidak tinggal. Ia dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita kayaknya lihat ya emang itu wajar lah, pohon ranting-ranting dibakar kan biasa. Apa arti dari Tuhan sebenarnya? Ini yang mengerikan. Enggak selamat saudara. Pada saat Tuhan Yesus katakan bakar, api, it shows that it is hell gitu.
Saya tahu ini firman susah gitu, susah ditelan. Loh kok keras banget, nggak berbuat tuh nggak bertumbuh, hilang keselamatan. Demikian sudah. Emang begitu firman Tuhan. Saya susah mau sampaikan firman ini, tetapi ini adalah kebenaran. Nah, kita lihat, saya pikir Tuhan Yesus saja yang katakan. Ya, jadi waktu kita baca firman, mari kita melihat berapa segi dan berapa firman yang ditulis oleh berapa orang. Jadi kita lihatnya tuh sama. Jadi kita nggak interpretasi satu firman itu hanya berdasarkan satu perikop. Kita lihat keseluruhan. Ya, lihat. Lihat di segi rohaninya di Matius pasal 12. Nah, lihat pasal 12. Sama yang dikatakan. Matius 12. Matius 12, Tuhan bicarakan sesuatu yang menarik tentang roh jahat. Maaf, 12:43. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Lihat lagi apa yang Tuhan katakan. Mengerikan saudara. Pagi ini saya renungkan firman ini. Saya bilang, aduh saya gak pernah lihat. Firman ini pewahyuannya gak habis-habis saudara. Sekalipun saya baca ini mungkin puluhan kali. Tetapi ada sesuatu yang baru setiap kali. Apabila roh jahat keluar dari manusia. 43. Oh yes, correct. Ia pun menggembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Berarti roh ini keluar. Kenapa dia biasa keluar dari orang ini? Karena terang sudah masuk ke dalam hidup itu. Karena terang sudah masuk ke dalam seseorang, roh jahat itu keluar. Berarti orang itu telah dilepaskan dari belenggu dosa. Roh itu tinggalkan. Ada amin saudara? Betul kan? Gak mungkin roh jahat tinggalkan orang itu kalau dia tidak diselamatkan. Di dalam Tuhan kita jelas. Roh jahat itu gelap. Roh terang itu adalah Roh Kudus. Dia masuk ke dalam hidup itu, terang gak bisa, gelap gak bisa tahan. Dia keluar, roh jahat keluar. Roh jahat itu pengen cari tempat. Dia juga senang tinggal di rumah hotel ya saudara. Dia gak suka di tempat lain. Dia paling suka adalah tubuh manusia. Tubuh binatang itu hotel kelas 2. Saudara hotel kelas 5. Kristen, tubuh Kristen hotel kelas 7. Dia paling suka orang Kristen. Karena paling bersih. Kenapa lihat? Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ke siapa? Balik. Usaha balik ke tempat dia cinta saudara. Jangan bilang Tuhan Yesus cinta. Dia pun cinta saudara. My old lover, kekasihku yang lama, nostalgianya banyak. Serem ya? Kenapa dia nggak cari orang lain? No, I love my old lover. Aku mencintai kekasihku yang lama. Ini ada orang tegang banget sih. Kok lu tegang banget sih? Sampai begini. Rilek. Maka pergilah ia dan mendapati, lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Rumah itu kosong. Tapi bersih, tersapu, rapi, teratur. Apa artinya sih? Bersih karena Roh Kudus sudah bersihkan. Rapi, teratur, furniturnya semua lengkap, masih hidup.
Tapi masalah yang pertama, kosong. Siapa penghuninya? Siapa seharus penghuninya? Roh Kudus, gak ada. Saat kita lahir baru tinggal di dalam Tuhan, berarti kita izinkan Roh Kudus terus tinggal menjadi bos dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Pada saat kita dosa, kita tolak roh itu keluar dari rumah. Pada saat kita tidak taat, kita tolak Roh Kudus keluar dari rumah kita. Dia gak keluar selalu karena dia masih tinggal. Tapi dia tidak menjadi tuan rumah di rumah yang bersih. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lihat, lalu ia keluar mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat. Sekali lagi, mirip gak dengan yang tadi Yohanes 15? Mirip. Keadaannya bukan lebih baik, lebih buruk. Dulunya udah parah, sekarang lebih parah. Karena yang masuk 7 roh yang jahat. Maka saudara, nanti kita akan lihat lagi satu pas ayat firman Tuhan. Inilah masalahnya. Kalau kita tidak tinggal di dalam pokoknya. Tapi saudara, tenang. Roh itu mau masuk, tidak selangsung masuk. Karena ada kasih karunia, amin saudara, yang selalu menjaga. Tetapi saya mau katakan juga, jangan lama. Jangan lama rumah itu dikosongkan. Atau Roh Kudusnya masuk keluar. Karena pada satu saat Roh Kudus tidak mau tinggal. Dan yang masuk, hore, rumah udah bersih. Hotel bintang 75, yang bintang 7, aku masuk. Aku ajak kawan-kawanku masuk ke dalam. Is no joking matter. Saya pernah saksikan saudara hamba Tuhan yang luar biasa diurapi pada saat mereka dosa dan tidak bertobat. Itu roh yang bekerja di dalamnya. Lebih licik, lebih jahat. Lebih mengerikan. Dan sudah katakan, kok ini orang bisa berubah gitu? Dulu kan hamba Tuhan saudara. Karena yang menguasai hidupnya bukan lagi Roh Kudus, melainkan roh jahat. Daud berseru, Tuhan jangan sampai rohmu engkau angkat daripadaku. Kenapa? Dia tahu, dia sendiri melihat bagaimana mertuanya Raja Saul menjadi seburuk itu. Dia dulunya diurapi raja, gagah perkasa. Pada saat roh jahat itu menindas dia, dia harus main kecapi untuk mengusirnya. Tapi ingat saudara, saya pernah sampaikan. Tapi pada satu tahap, Daud pun tidak bisa melepaskan dia lagi. Karena bukan tanggung jawab Daud untuk terus melepaskan orang dari roh jahat. Enak aja tiap hari dia roh jahat dirasukin main terus. Kapan beresnya? Gereja pelayanan bukan selalu melepaskan orang. Saya capek saudara. Tengking dalam nama Yesus. Minggu depan tengking dalam nama Yesus. Lama-lama ainya gak mau tengking lagi. Gak bisa saudara. Apa yang dikehendaki? You must transform. Engkau harus izinkan Roh Kudus bekerja. Tinggal di dalammu. Ada amin saudara. That's the way. Itu cara. Makanya gak ada pelayanan pelepasan. Adanya pelayanan membawa firman. Amin. Do you want to be? Apakah saudara mau ditransform? Transformasi. Nah, lihat kemudian saudara. Mari kita terus lanjutkan.
Kita lihat, nah ini lihat saudara. Kita lihat 2 Petrus. 2 Petrus pasal 2. Dua Petrus pasal 2 ayat 18. Petrus bicarakan tentang pengajar palsu, guru palsu di dalam gereja. Dan dia bicarakan juga kepada jemaat-jemaat yang dipengaruhinya dan bagaimana jemaat ini tidak bertumbuh di dalam Tuhan dan apa yang terjadi. Saudara, ini penting sekali. Saya kaget banget pada saat saya baca firman. Makanya selalu firman Tuhan mengejutkan, surprise selalu. Dan kita lihat 2 pasal 28. Saya percaya saudara pasti surprise juga. Ayat 18, sebab mereka, siapa mereka? Guru-guru palsu itu mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Hampa, enggak ada dasar firman. Anything, ngomong apa aja, hampa seenaknya saudara. Dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Siapa tujuan guru-guru palsu? Dengar, siapa? Orang yang baru lahir baru, yang masih bayi, saudara. Oleh sebab itu, kenapa kita harus bergereja? Karena itu cara Tuhan. Gembala harus make sure bayi-bayi rohani itu ataupun sudah anak-anak bertumbuh terus. Karena guru-guru palsu ini akan gampang menipu saudara. Saya tidak bertumbuh di 5 gereja, saudara. Saudara tahu, saya lahir baru, saya setia 1 gereja. Kemudian sekolah Alkitab 1 gereja, 1. Lupa Tuhan, saya bisa dengar yang lain, tetapi saya tetap berdiam di 1 gereja. Duduk di bawah kaki Tuhan, kaki hamba Tuhan, dengar pelajaran. Dia bisa jatuh dosa, tetapi pelajarannya dari firman tetap memberkati saya. Tidak ada orang yang loncat-loncat gereja bisa bertumbuh. Saya kasih tahu sesungguhnya. No way. Sama seperti kita, ya kan? One wife, cukup bisa anak banyak. Kita tidak akan bahagia dengan 5 wanita. Sama. Tuhan maunya itu kita satu kepada Tuhan Yesus. Bergereja di tempat setia saudara bertumbuh dan berbuah. Percaya saya, tidak akan ada semuanya enak di 1 gereja. Aduh, kadang bosennya, kadang memang. Tetapi Tuhan akan terus bekerja dan membentuk saudara. Khususnya kalau gereja yang membawakan firman. Pilih saudara. Saya nggak minta saudara harus gereja, tapi saudara kalau ke gereja lain pun setia di gereja itu. Kalau itu nggak bisa bertumbuh, pindah cari gereja yang bisa bertumbuh. Ada amin saudara. Gereja Tuhan banyak. Di wilayah ini banyak. Lebih mewah dari tempat kita. Pilih. Tapi setelah pilih, setia. Amin saudara. Bertumbuh di dalamnya. Nah, lihat apa yang Petrus katakan. Lihat saudara. Mengerikan saudara. Mengerikan. 2 tadi ayat 19. Kita lanjutkan. Sebab mereka komsombat dan lihat ya, yang hidup dalam kesesatan, mereka ayat 19 menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Siapa menjanjikan? Guru-guru ini. Soalnya gampang ngomongnya. Tapi mereka palsu. Apa tujuan mereka? Lihat di sini dikatakan. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu.
Lihat ya ayat 20. John. Katanya mesti pisah. Kok nggak pisah? Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia. Lihat ya, tetapi terlibat lagi. Lihat ayat 21. Lihat 20. Mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan. Berarti mereka selamat enggak? Udah selamat. Pengenalan akan mereka kan? Dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran. Tetapi apa lagi? Terlibat lagi di dalamnya. Udah lepas, balik lagi dengan belenggu. Udah lepas dari dosa, balik lagi. Suka melakukan dosa yang telah Tuhan bebaskan. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Sama nggak tadi yang roh jahat lebih buruk dari yang semula? Sama. Ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Kenapa lebih buruk? Karena siksaan mereka di neraka akan lebih parah dari orang yang tidak kenal Tuhan. Itu maksudnya. Saudara, pegang keselamatan itu. Bertumbuh di dalamnya. Amin saudara. Saya bukan takut-takutkan. Saya ini hanya sampaikan firman Tuhan. Lihat apa dikatakan. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar. Anjing kembali lagi ke muntahnya, babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Babi udah kita sikat pakai rinso, rinso nggak bagus. Palmolive, apa yang bagus, yang terkenal. Pakai shampoo dari Body Shop, sampai wangi bersih, organik, tapi sifatnya nggak berubah. Dia kembali ke lumpur. Kenapa? Karena dengar baik-baik, di dalamnya tidak mau berubah. Pendeta akhirnya tiap hari sikat tuh babi. Pagi sikat, sorenya dia masuk lumpur lagi. Besok pagi lu nakal ya, sikat lagi. Saudara, saya nggak mau sikat babi. You must change. Ada amin saudara. You must let God transform you. Jangan seperti dulu saudara. Kalau saudara dilepaskan dari dosa, diampuni, jangan senang mau kembali ke sana. Betul kan? Sama enggak? Sama. Sama yang Tuhan katakan, sama yang Petrus katakan. Saya kasih contoh terakhir saudara, supaya saudara puas mengetahui apa yang Tuhan Yesus ajar, apa yang Petrus katakan, apa yang Tuhan Yesus beri umpama di alam rohnya, di alam jasmaninya, dan kemudian di doktrinnya. Ibrani pasal 6. Enggak, kita lihat di Ibrani pasal 10 lebih bagus. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan kita jauh. Berarti apa? Pentingnya sebuah fellowship rohani dalam hidup kita. Ada amin saudara. Penting Tuhan katakan. Karena kita ini kawanan. Nggak bisa hidup sendiri-sendiri rohani.
Kita butuh kawan-kawan kita yang selalu mempengaruhi hal yang positif, yang rohani, yang memberi input untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Itu adalah kelompok yang saudara harus tinggal di dalamnya. Saya suka bergaul dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Saya sendiri pun bersuka berdoa dengan saudara yang cinta Tuhan, yang mencari wajah. I like it gitu. Saya senang. Bukan suatu tugas, tapi suatu enjoyment. Amin saudara. Di dalam hadirat Tuhan. Nah, katakan ya. Seperti dibiasakan oleh berapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya kan, makanya we raise up the standard dalam hal ini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, dengar, sengaja. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saya mau tanya lagi. Ibrani ini tulis kepada orang percaya atau tidak percaya? Orang percaya, orang Kristen, saudara. Kita bicarakan tentang Kristen. Makanya saudara, saya tidak mau terlalu panjang lebar, tetapi saudara, saya mohon saudara perhatikan berapa ayat ini yang saya sudah sampaikan, cukup banyak. Ya. Nah, iblis selalu dengar baik-baik saudara. Kita waktu jatuh dalam dosa, tidak jatuh, oh ya gue langsung digodai langsung jatuh. Enggak ada seperti itu. Dosa itu adalah proses langkah demi langkah. Lebih hari lebih jauh, lebih hari lebih tidak suka Tuhan, lebih hari lebih jauh dari firman persekutuan. Dan tidak mau berubah. Seperti tadi katakan, anjing makan lagi muntahnya ada orang yang suka makan muntahnya kembali, haleluya. Gua lapar, gua makan lagi nih, sayang makanan. Mungkin kita tidak, tapi secara rohani kita lakukan hal yang sama. Gue baru makan steak di hotel mulia. Muntah, sayang banget, gue makan lagi. Bapak jijik banget. Memang secara, tapi saudara mungkin saudara senang gitu, lakukan hal yang sudah tidak baik. Ini kayaknya masih bagus, gue doyan. Iblis selalu dengar, mengajak kita sedikit demi sedikit. Hari ini setengah langkah. Aduh, Tuhan gue balik lagi. Itu hati-hati. Tapi dia akan terus. Iblis itu gak akan berhenti kerja. Besoknya diajak lagi. Ini kali bukan setengah langkah, 1 langkah menyimpang. Tegor di DG. Datang gereja, Pak Yer bilang balik. Seminggu nggak ikut, 3 langkah. Suaranya udah makin kecil. 5 langkah, 6 langkah, jatuh. That is how licik itu iblis. Makanya kenapa Tuhan katakan mati cinta akan dunia. Salibkan kedagingan kita, lawan iblis. Iblis paling gampang dilawan, karena Yesus, dalam nama Yesus bisa dipatahkan. Tapi nama Yesus tidak berkuasa dalam hidup kita saat kita jatuh dalam dosa dan kita dalam kedagingan. We lose. Dia biar serukan nama Yesus, iblis paling, lu juga hopeng sama gua. There's no deliverance. Amin saudara.
be fruitful. Amin. Biar tahun ini kita meningkatkan standar kita dalam Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal rohani. Makanya saudara tahu, di Kisah Para Rasul pasal 6, pada saat Rasul mencari penatua, diakon, apa yang dia cari? Apa syaratnya saudara? Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 6. Ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, berarti punya nama baik. Di luar tuh tidak nama busuk, nama baik. Yang penuh apa? Penuh roh. Penuh dengan roh dan hikmat. Kenapa penuh dengan roh? Ya kalau nggak penuh dengan roh, ya iblis datang masuk mempengaruhi dia sebagai pemimpin. You see that? Kalau dia nggak dipenuhi roh, siapa yang tinggal di dalam itu? Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin Tuhan yang melayani Tuhan dalam roh dan kebenaran? Nggak mungkin. Dirinya sendiri harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada amin, saudara? Luar biasa. Di gereja tidak mencari yang penuh dengan ijazah-ijazah, teologi, PhD, pisahat, fitsahat. Tapi syarat yang Tuhan hendaki semuanya rohani. Penuh dengan roh, penuh dengan hikmat, penuh dengan keberanian, penuh dengan roh beperangan. These are the spirit. Ini adalah syarat di gereja mula-mula bagi orang yang mau melayani Tuhan. Makanya pada saat Stefanus berhadapan dengan orang Farisi, apa? Dia keluar kata-kata penuh dengan urapan Tuhan. I like it. Dia tidak takut. Dikatakan dia penuh dengan roh Tuhan. Pada saat Daud menghadapi Goliat, saya selalu senang tuh cerita tuh. Setiap kali saya pikir ini Daud nih hebat banget. Orang semua ketakutan, tentara Allah ketakutan. Karena kata-katanya apa? Goliat udah besar, udah menghujat Daud. Siapa dia nih yang belum disunat? Saudara, kenapa dia berani lontarkan? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Kita ketakutan, ya kan? Orang salah kita takut tegur. Gua nggak enak. Kayak tentara orang Yahudi. Daud nggak bisa. Siapa lo? Kecil, tapi cabai rawit. Kita gede, tapi loyo dalamnya. Kita harus ada keberanian. Bagaimana? Hanya kita dipenuhi Roh Kudus. Hanya kita selalu di dalam Tuhan. Saudara tahu nggak? Petrus pada saat ditangkap mereka. Hei, lu nggak boleh kasih tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi mereka katakan, tapi mereka tahu ini murid-murid Tuhan Yesus yang pernah bersama Yesus. Pada saat saudara tinggal di dalam, dekat sama Tuhan, otomatis keberanian muncul. Firman Tuhan katakan, the righteous is as bold as the lion. Orang yang benar akan berani seperti singa. Ya jelas, karena hatinya nggak tertuduh. Orang yang dosa pasti takut. Tapi orang yang berani, orang yang benar, the righteous is as bold as the lion. Akan berani seperti singa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.